Baik, setelah kita berhasil menginstal JDK, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal bagian text editor dan IDE. Nah, pada bagian text editor, saya menjatuhkan pilihan pada Visual Studio Code karena Visual Studio Code ini cukup ringan dan bisa digunakan di hampir semua sistem operasi dan banyak plugin atau extension yang mendukung pemrograman Java. Kemudian untuk IDE yang pertama, saya menjatuhkan pilihan pada Eclipse. Nah, Eclipse ini merupakan IDE untuk Java dan kelebihan dari Eclipse ini ringan dan ya portable ya. Artinya kita tidak usah melakukan instalasi menggunakan installer, baik itu di Windows maupun di Linux. Selanjutnya ada IntelliJ IDE. Nah, ini merupakan IDE yang sekarang sedang naik daun ya, artinya banyak digunakan oleh programmer Java, tetapi IDE ini cukup memakan banyak sumber daya atau resource karena filenya juga cukup besar dan kita harus mempunyai spesifikasi komputer yang cukup ya untuk menginstal dan menjalankan IntelliJ IDE ini. Selanjutnya ada NetBeans. Nah, ini merupakan NetBeans versi 8 ya, di mana NetBeans ini masih menggunakan brand Oracle. Artinya kita bisa mendownload NetBeans ini di alamat oracle.com, tetapi karena NetBeans sudah melakukan pergeseran, maka sekarang diakuisisi oleh Apache. Jadi untuk versi 9 sampai versi yang terbaru itu bukan dirilis oleh Oracle, tetapi sudah dirilis oleh Apache. Nah, untuk itu kita akan melakukan instalasi NetBeans menggunakan versi Apache ya, bukan menggunakan versi Oracle. Nah, pada tutorial ini kita akan melakukan instalasi text editor dan IDE ini pada sistem operasi Windows dan Linux. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah terbiasa menggunakan Windows, tidak usah khawatir karena semua text editor maupun IDE ini dapat dijalankan di sistem operasi Windows maupun sistem operasi Linux ya. Baik, sekarang kita langsung saja untuk melakukan instalasinya. Nah, pertama pastikan teman-teman sudah membuka browsernya. Kemudian di sini kita cari pencarian untuk Visual Studio Code. Kemudian kita beralih ke situs https://code.visualstudio.com. Nah, kita sudah masuk ke dalam situs Visual Studio Code. Nah, biasanya di sini kita langsung diarahkan pada button download. Nah, kita juga akan diarahkan sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Nah, berhubung di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, maka Visual Studio Code akan merekomendasikan untuk mendownload Visual Studio Code for Windows. Ini kita download aja karena ini versi yang stabil. Kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya selesai dan ini cukup kecil ya filenya, kurang lebih 70 MB. Baik, sekarang kita pilih open file untuk melakukan instalasinya. Kemudian kita pilih accept, kemudian next, next, next. Nah, ini terserah ya teman-teman apakah mau jadikan desktop icon atau tidak. Nah, di sini yang paling penting adalah kita harus menambahkan add open with code dan di bawahnya juga ya, ini bagian Explorer file context menu dan Windows Explorer directory context menu. Ini kita centang dua-duanya. Kemudian ini kita next dan install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini cukup mudah ya kalau di Windows untuk instalasinya. Nah, sambil menunggu, sekarang kita akan coba mendownload Eclipse ya. Kita ketik saja pada menu pencarian dengan nama Eclipse. Kemudian kita langsung saja pilih menu download. Nah, di sini kita akan dihadapkan untuk mendownload Eclipse installer, tetapi kita tidak akan mendownload untuk versi yang installer. Maka untuk itu kita pilih bagian download package. Karena kita akan menginstal atau menjalankan
Eclipse yang versi portable ya, artinya tidak usah melakukan instalasi, langsung dijalankan saja. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, ada Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developer. Ini filenya cukup besar, kurang lebih 519 MB. Kemudian ada Eclipse IDE for Java Developers dan lain-lain ya. Nah, di sini kita akan mendownload versi Eclipse IDE for Java Developer dan di sini tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS dan Linux. Karena di sini kita menggunakan sistem operasi Windows, maka kita pilih yang Windows. Nah, untuk proses downloadnya tidak saya tampilkan karena saya sudah mendownloadnya. Jadi ini kita skip saja ya. Jadi teman-teman kalau mau download silahkan pilih yang ini. Kemudian langsung saja pilih yang file ya. Ini adalah proses downloadnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendownload NetBeans. Nah, di sini untuk NetBeans langsung diarahkan pada netbeans.apache.org. Nah, maka untuk itu kita langsung pilih saja. Ada dua ya tadi pilihannya, yang Apache dan Oracle. Jadi teman-teman pilih yang Apache saja karena ini merupakan NetBeans versi yang terbaru. Kemudian kita pilih menu download. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada yang versi 12 yang terbaru. Dan ini ada yang versi yang terupdate yaitu update 3. Tetapi di sini kita akan mendownload versi yang LTS ya, atau versi yang didukung cukup lama ya. Kita pilih saja Apache NetBeans 12 LTS. Kemudian kita pilih download. Nah, di sini juga banyak tersedia pilihan ya untuk Windows, kemudian Linux dan macOS. Nah, silakan teman-teman pilih yang Windows ya kalau menggunakan sistem operasi Windows, atau Linux maupun macOS jika memang sistem operasinya sesuai. Kemudian ini juga sama ya, tidak saya tampilkan untuk proses downloadnya karena saya sudah mendownload. Yang terakhir kita akan mendownload IntelliJ IDE. Kemudian kita pilih yang ini ya, jangan yang ini karena ini langsung menuju ke versi yang ultimate. Kita pilih saja yang JetBrains, kemudian pilih /IDE. Kemudian kita pilih menu download. Nah, di sini juga sama ya, seperti Visual Studio Code, kita langsung diarahkan sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Nah, di sini rekomendasinya untuk yang Windows ya. Dan di sini ada dua pilihan, ada yang versi Ultimate dan Community. Bedanya kalau yang Ultimate kita bisa menggunakan fitur keseluruhan dari IDE IntelliJ ini. Kemudian kalau yang Community ini ada beberapa batasan ya. Teman-teman bisa melihat di bagian perbandingan ya antara IntelliJ IDE Ultimate dengan yang Community. Nah, ini perbandingannya. Kalau yang community tidak bisa menggunakan framework seperti Spring, Java Enterprise, dan lain-lain, serta tidak bisa menggunakan eh, JavaScript dan tipe script maupun database tool yang berkaitan dengan perintah SQL. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih ya sesuai dengan keinginan. Kalau yang ultimate kita bisa menggunakannya secara trial selama 30 hari. Jadi setelah itu ID ini tidak bisa digunakan, tetapi kalau mau memilih versi yang gratis atau open source, silahkan teman-teman pilih yang community. Nah, untuk itu saya merekomendasikan teman-teman menggunakan yang versi community saja. Nah, ini tinggal di-download aja ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk NetBeans kurang lebih filenya 350 MB. Untuk Eclipse ini 329. Untuk IntelliJ IDE ini cukup besar yaitu 600 lebih ya. Nah, sekarang ini untuk text editornya sudah selesai ya diinstal. Ini silahkan dihilangkan saja centangnya karena untuk menjalankannya nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Ini kita finish saja karena pada video ini hanya untuk instalasi saja. Nah, syarat untuk menginstal ketiga ID ini kita harus terlebih dahulu ya menginstal JDK. Nah, pastikan teman-teman sudah mengikuti video sebelumnya. Tetapi kalau menginstal text editor, teman-teman tidak akan
berkaitan dengan JDK karena text editor itu sifatnya netral ya. Nah, di sini kita klik 2 kali atau klik kanan kemudian open. Kemudian kita pilih yes. Nah, di sini ada peringatan bahwa Apache NetBeans tidak mendeteksi adanya JDK atau JDK tidak ditemukan. Nah, untuk itu pastikan teman-teman sudah menginstal patch-nya. Nah, untuk itu silakan teman-teman buka pada bagian start, kemudian ketik perintah env. Nah, di sini pilihannya ada 2 ya, ada yang control panel atau yang bawah. Nah, ini silakan teman-teman pilih yang control panel saja. Kemudian pilih environment variable. Selanjutnya pada sistem variabel klik bagian new. Nah, di sini kita ketikkan perintah java_home ya. Ini harus kapital semua. Kemudian kita akan mencari variable value-nya atau nilai variabelnya, kita cari saja. Nah, karena kita di sini menggunakan JDK dengan menggunakan SDK ya, maka kita pilih bagian local disk C, kemudian pilih SDK-man, kemudian pilih kandidat. Nah, di sini ada 2 versi ya, karena kita sebelumnya sudah menginstal 2 versi JDK, yaitu versi JDK 8 dan versi JDK 11. Nah, untuk itu kita pilih yang 11 saja dulu. Kemudian kita pilih oke. Selanjutnya kita pilih oke. Nah, kemudian pada bagian path yang ini ya, ini kita edit. Nah, kemudian kita harus mencari ya di bagian disk PC, kemudian pilih local disk C, kemudian pilih SDK-man, kemudian pilih kandidat, kemudian Java. Nah, di sini pada bagian Java 11 kita klik, kemudian pilih folder bin, kemudian pada alamat foldernya atau ininya ya, addressnya atau alamatnya kita pilih copy, kemudian kita kembali lagi, kita pilih new, selanjutnya kita paste di sini. Nah, jadi bedanya kalau Java Home tidak menggunakan atau tidak menyertakan directory bin atau folder bin, tetapi kalau untuk path-nya kita harus menyertakan bin. Kemudian kita pilih oke, selanjutnya oke, oke lagi, dan kita kembali lagi ke download, kemudian kita install kembali Apache NetBeans. Nah, sekarang NetBeans sudah berhasil dijalankan karena sudah mendeteksi adanya Java di komputer kita, walaupun sebelumnya kita telah menginstal Java menggunakan SDK ya, karena SDK itu tidak menjamin bahwa Java telah dikenali oleh sistem operasi kita. Kemudian kita pilih next saja ya jika tampilannya sudah seperti ini. Kemudian dicentang accept-nya, kita next lagi. Kemudian pada bagian JDK for Apache NetBeans IDE ini dipilih ya untuk versi JDK berapa yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan versi yang 11 ya. Berarti yang di directory atau folder SDK-man kandidat Java 11 open. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih next. Kemudian jika ingin mendapatkan update silahkan centang. Jika tidak ingin silahkan dihilangkan centangnya. Kita install dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Baik, sekarang telah berhasil melakukan instalasi NetBeans-nya. Sekarang kita finish saja. Kemudian yang ketiga, kita akan mengekstrak ya pada bagian Eclipse. Nah, ini kita ekstrak aja dengan aplikasi ekstraksi ya. Bisa menggunakan WinRAR atau 7-zip. Kita pilih di local disk C saja. Kemudian kita pilih oke. Nah, setelah berhasil diekstrak, silakan teman-teman pilih ke local disk C ya. Kemudian teman-teman pilih bagian folder Eclipse. Nah, untuk menjalankannya, silakan teman-teman pilih bagian Eclipse yang tipenya adalah application. Nah, ini adalah cara untuk menjalankannya, jadi tidak usah dilakukan instalasi, cukup diekstrak saja. Kemudian kita kembali lagi ke folder download. Nah, sekarang yang terakhir adalah menginstal IntelliJ IDE yang versi community. Ini kita open saja ya, atau diklik 2 kali.
Kita pilih next, kemudian next, kemudian di sini kita akan diarahkan ya untuk membuat shortcut pada desktop ataupun tidak. Silakan teman-teman pilih aja. Selanjutnya kita pilih next saja ya. Kita pilih install. Baik, proses instalasinya sudah selesai ya. Kita pilih finish saja. Nah, sekarang kita sudah berhasil menginstal text editor dan beberapa IDE yang sebenarnya tidak harus semua ya diinstal. Silakan teman-teman pilih salah satu saja, tapi jika teman-teman ingin mencoba silakan install semua dan sesuaikan dengan selera teman-teman karena kita tidak tahu IDE mana yang memang cocok dengan kita gitu ya. Makanya kita harus menginstal satu persatu agar kita mengetahui masing-masing kelebihan dan kekurangan dari IDE untuk memprogram bahasa Java. Baik, selanjutnya kita akan membahas ya instalasi text editor dan IDE yang sama tetapi pada sistem operasi yang berbeda. Mungkin di sana kita akan membahas bagaimana cara membuat project ya pada text editor maupun pada masing-masing IDE. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.